Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pembelajaran kita pagi hari ini yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah di buku di halaman 108. Silakan dibuka bukunya sambil Ibu menjelaskan apa itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, siswa mengetahui apa itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang kedua, siswa mengetahui sifat-sifat Rasul-Rasul Allah. Dan yang ketiga, siswa mengetahui tugas Rasul-Rasul Allah. Yang keempat, siswa mengetahui hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, siswa menerapkan perilaku mulia. Bagaimana kita mulai dari pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah? Apa itu pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah? Iman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran di bawah Rasul-Rasul Allah. Perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Berikutnya adalah apa saja sifat-sifat Rasul sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki sifat-sifat melekat pada diri. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang pertama ialah sifat wajib. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatona. Yang pertama sidik, yaitu artinya Rasul selalu benar. Yang kedua amanah, yaitu selalu dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Yang keempat fatona, Rasul selalu memiliki kecerdasan yang tinggi. Berikut ialah sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib. Di sini ada 4 sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama adalah kizib. Mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Yang kedua ada khianat, yaitu mustahil bagi Rasul itu berkhianat. Yang ketiga yaitu khidman. Khidman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Yang keempat yaitu baladah. Mustahil Rasul itu bodoh. Baik, yang terakhir ialah sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardun basariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia, biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Selanjutnya ialah tugas Rasul-Rasul Allah.
Para rasul dipilih oleh Allah dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas rasul itu sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Keempat, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan, selain karena perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antaranya, manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul yaitu makin sempurna imannya terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik, memiliki teladan dalam hidupnya, dan mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Baik, kita masuk materi terakhir tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, ialah bagaimana kita menerapkan perilaku mulia. Perilaku mulia dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul seperti berikut ini. Yang pertama, menjunjung tinggi risalah atau ajaran yang disampaikan Rasulnya. Yang kedua, melaksanakan keseruannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, giat rajin dan bekerja mencari nafkah yang halal sesuai dengan keahliannya. Orang-orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha, sehingga hidupnya menjadi beban orang lain. Yang keempat, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang terakhir, melakukan usaha agar kualitas hidupnya ke derajat yang lebih tinggi. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.